perkenalkan nama saya Nanda Mirnasari dari kelas 10 IPA 1. Seperti judul di awal tadi, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Biogeokimia. Apa sih itu biogeokimia? Biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Ada beberapa macam biogeokimia. Yang pertama, daur nitrogen. Yang kedua, daur oksigen. Yang ketiga, ada daur sulfur. Dan yang keempat, ada daur karbon. Yang pertama, daur nitrogen. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Dari nitrogen terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perubahan gas nitrogen menjadi amonia, perubahan amonia menjadi nitrat, dan perubahan nitrat kembali lagi menjadi nitrogen. Selanjutnya, tahap pertama dari daur nitrogen diawali dengan transfer nitrogen anorganik berupa gas nitrogen dari atmosfer ke tanah. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen. Selain fiksasi nitrogen, seperti yang disebutkan pada tahapan pertama, sumber nitrogen dalam tanah juga dapat berasal dari perombokan organisme yang mati oleh dekomposer. Dekomposer akan mengubah organisme yang telah mati menjadi amonium. Proses nitrifikasi hanya akan terjadi saat tersedianya banyak oksigen dalam tanah, karena prosesnya melibatkan bakteri euron. Jika jumlah oksigen tidak cukup atau terbatas, maka akan terjadi denitrifikasi. Proses yang terjadi pada denitrifikasi adalah pelepasan nitrogen dari nitrat kembali ke atmosfer. Yang kedua, ada daur oksigen. Daur oksigen adalah salah satu proses pertukaran dan perubahan terus-menerus antara oksigen dan karbon monoksida melalui proses fotosintesis. Ada beberapa tahapan dari daur oksigen. Proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian, oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernapasan. Oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup adalah karbon dioksida dan air. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian prosesnya akan berlanjut seperti proses yang pertama. Yang ketiga, ada daur sulfur. Daur sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfur dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida lagi. Ada beberapa tahapan dari daur sulfur. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfur anorganik. Sulfur ini kemudian direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali bersifat mematikan makhluk hidup di perairan. Pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang sudah mati. Jika jaringan tumbuhan atau binatang mati akan mengalami proses penguraian. Beberapa jenis bakteri dapat mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfat kembali. Sulfat organik yang mengendap dalam fosil akan dimanfaatkan manusia sebagai bahan bakar fosil dalam industri atau bahan bakar kendaraan bermotor. Pembakaran yang lisak sempurna dari pembakaran fosil ini akan menghasilkan SO2 yang akan berkumpul di atmosfer.
Saat terjadinya hujan, maka akan ada reaksi antara air dengan SO2 di atmosfer, mengakibatkan adanya hujan asam. Hujan asam akan membawa SO2 atau SO4 ke dalam tanah dan air. SO4 selanjutnya akan diresap oleh tumbuhan. Ada pula yang mengalir sampai ke lautan. Yang keempat ada daur karbon. Daur karbon merupakan pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang melibatkan makhluk hidup. Awalnya, karbon dioksida diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis dijadikan glukosa, lalu disusun menjadi amilum, kemudian diubah menjadi senyawa gula yang lain seperti lemak, protein, dan vitamin. Yang pada proses pernapasan tumbuhan dihasilkan lagi karbon dioksida dan juga oksigen. Karbon merupakan bahan bakar dari semua bahan organik. Aliran karbon berjalan beriringan secara paralel dengan aliran energi. Sumber pokok karbon dioksida ada di atmosfer. Karbon dioksida disatukan di dalam sistem biotik melalui fotosintesis. Oksigen digunakan selama pembakaran dan pemecahan energi bersama dengan dihasilkannya karbon dioksida. Karbon dioksida di atmosfer merupakan sumber bagi tumbuhan, terutama melakukan fotosintesis. Karbon tersebut dapat berpindah ke hewan ketika mereka memakan tumbuhan. Selanjutnya, tubuh hewan dan tumbuhan yang sudah mati akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi karbon dioksida, air, dan juga mineral. Karbon dioksida akan kembali ke atmosfer dari penguraian juga melalui sistem respirasi. Proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahannya atau pergerakan utama karbon. Naik turunnya karbon dioksida dan oksigen ke atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintesis. Secara singkatnya, daur karbon dimulai dari karbon yang berada di atmosfer mengalami pergerakan dan perpindahan melalui tumbuhan atau produsen, konsumen, dan organisme pengurai, kemudian kembali lagi ke karbon di atmosfer.